Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Masjid Al-Istiqamah, semoga kita semua istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita, akidah kita, tauhid kita, muamalah kita, muasyarah kita, hingga akhir hayat kita, dan kita semua insyaallah diwafatkan oleh Allah taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada 2020 ini insyaallah taala bahasan kita masuk ke pasal yang berikutnya setelah kita membahas dari awal dulu tentang asratis sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi bab huru hari akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda kecil kiamat besar, kemudian proses terjadinya hari kiamat, kemudian apa yang terjadi setelah dibangkitkan dari hancurnya dunia, setelah trompet, sangkakala trompet yang kedua ditiupkan oleh petugasnya, manusia dikumpulkan pada mahsyar untuk menerima seluruh apa yang dia pernah lakukan, untuk dihisab oleh Allah, untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada proses namanya haud, ada proses namanya haud, kemudian ada mizan, ada sirat dan seterusnya. Bahkan kita akan bahas sekilas tentang bagaimana surga dan bagaimana neraka. Dan bahasan kita insyaallah taala pada tahun ini semoga bisa selesai adalah tentang alam barzakh. Bahasan kita insyaallah masuk kepada alam barzakh, alam transit antara kehidupan dunia menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan fase ini setiap manusia pasti akan mengalaminya, dimanapun dia berada, bagaimanapun dia matinya, dibakarkah, dia kena penyakit yang sedang menimpa orang Cina kah, atau mana saja, semua akan mengalami proses ini. Tapi sebelum masuk ke bab itu, ada beberapa catatan penting sebagai pendahulu dari bahasa kita. Yang pertama adalah tentang hakikat dan gambaran kehidupan dunia ini. Bahasan yang pertama yang kita akan bahas adalah bahasan tentang hakikat atau gambaran apa sih sebenarnya kehidupan dunia ini. Kenapa kita berada di dunia ini? Untuk apa tujuannya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa dunia ini sesungguhnya adalah kehidupan yang menggambarkan kedatangan sebagian manusia dan kepergian sebagian manusia. Dan itu terjadi setiap detiknya. Dan itu terjadinya setiap detiknya. Setiap hari, entah di belahan bumi yang mana, pasti ada yang lahir dan pasti ada yang kembali kepada Allah, yang meninggal dunia, yang meninggalkan dunia yang fana ini. Baik dia seorang yang memang sudah tua, sudah melampaui bahkan umurnya melebihi Nabi kita Muhammad SAW, kakek, nenek, atau mungkin masih kecil, apa sudah tua renta. Ada orang yang sudah bosan hidup, ternyata tidak mati-mati. Ada orang yang diharapkan hidupannya ternyata mata min ghairi illatin,
meninggal dunia tanpa dengan sebab yang jelas. Ini semua adalah gambaran kehidupan dunia tersebut. Dan kehidupan dunia ini telah berabad-abad dari Nabi kita Adam alaihi salatu wasallam sampai zaman kita hari ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, aku adalah khataman nabiyyin, aku adalah penutup seluruh nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, wala ummata ba'dakum, dan tidak ada lagi umat setelah kita. Jadi kita ini adalah umat terakhir yang ada di akhir zaman yang lahir di muka bumi. Itulah gambaran dunia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka intinya sesungguhnya setiap hari itu manusia itu adalah gambaran kehidupan. Ada yang datang, ada yang pergi. Tetapi kalau datangnya jelas urutannya. Kalau datangnya jelas urutannya, dia lahir sebagai anak yang kecil. Tapi kembalinya kepada Allah itu tidak ada urutannya. Bisa kakek dulu, bisa ibu dulu, bisa nenek dulu, bisa yang sedang semangat-semangatnya bekerja, mungkin bisa orang sedang naik popularitasnya, bisa jadi seorang pemimpin tiba-tiba meninggal dunia dan seterusnya. Mungkin sedang jalan, atau bahkan mungkin baru SD, baru SMA, sedang lucu-lucunya, atau bahkan ada yang baru beberapa hari, bahkan ada yang beberapa menit sempat lahir di dunia kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya dunia itu adalah kehidupan manusia, ada yang datang dan ada yang pergi. Nah, menjelang wafat seorang manusia itu ada namanya sakaratul maut. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya pun mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Tabaraka wa taala. Inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada saat-saat sakaratul mautnya. Ada sakaratul mautnya. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di hadapan Allah, bahkan di atas seluruh para nabi dan rasul, di atas seluruh makhluk-makhluk Allah taala. Allah taala masih memberikan rasa sakit sakaratul maut pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sahih riwayat Bukhari dan lain sebagainya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina haqinati wa daqanati fala akrahu shiddatal mauti li ahadin abadan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ibunda kita kaum mukminin, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan kepalanya di antara dagu dan tenggorokanku, itu kata Aisyah. Jadi di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Fala akrahu shiddatal maut li ahadin abadan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak akan membenci sakitnya kematian bagi seorang pun selamanya setelah aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun merasakan sakitnya itu. Tadinya saya begitu takut dengan sakaratul maut, tapi ketika melihat suamiku, kekasihku, kekasih Allah taala meninggal dunia di pangkuanku, dan aku melihat bagaimana sakaratul maut menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu aku tidak takut lagi, tidak heran lagi. Para alim ulama mengatakan bahwa ada hadis yang lain bahwa permisalan orang yang meninggal dunia dalam kondisi yang soleh itu begitu mudah, bahkan dibanding dengan senyum. Nanti ada tanda-tanda husnul khatimah, ada tanda-tanda su'ul khatimah, kita akan bahas insyaallah taala. Nah, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah di ini orang yang paling soleh setelah Nabi Muhammad? Tidak ada. Adakah manusia yang paling takwa? Tidak ada. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membagi ghanimah dari perang Khaybar. Dan pada saat peperang Khaybar tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi lebih perhatian khusus kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy. Karena Rasulullah paham
tokoh Quraisy itu punya pengaruh yang luar biasa di negara Arab karena mereka menjadi tolak ukur bagi orang Arab. Orang Arab semua menganggap orang Quraisy itu yang diamanahi oleh Allah Ta'ala menjaga haram Mekah itu menjadi tolak ukur manusia. Sehingga ketika mereka datang kepada Islam, kepangguan Islam, Rasulullah menyambutnya dan diberikan ghanimah yang begitu banyak, si fulan 100 unta, si fulan sekian. Nah, ini ternyata membuat menggelitik hati sebagian orang-orang Ansor. Sebagian orang-orang Ansor mereka mulai membuat isu hoax ditebarkan di antara hati-hati kaum muslimin dan sempat ada yang terpengaruh. Bahkan satu di antaranya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, adil bina." Wahai Muhammad, berbuatlah adil kepada kami. Ketika kamu datang kepada kami tidak punya tempat, kami kasih tempat. Ketika kamu punya perlu kami berikan. Bukan hanya harta kami, bukan hanya tanah kami, bukan hanya pekerjaan kami, nyawa kami siapkan untuk wahai Muhammad. Tapi ketika Anda mendapatkan dunia, kau lupa dengan kami. Tetap saja yang kau bela adalah kau bela orang-orang Quraisy. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW tertetul sebenarnya kemudian mengatakan, "Ilam a'dil man ya'dil ba'di." Kalau ada orang yang, kalau aku Muhammad SAW khataman Nabi tidak bisa buat adil, adakah manusia yang lebih bisa buat adil lebih aku? Jika aku Muhammad SAW bin Abdullah Rasulullah khataman Nabiyyin tidak bisa berbuat takwa kepada Allah, adakah manusia yang lebih bisa bertakwa setelah aku? Kata Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulu sewaktu zaman jahiliyah ingin membunuh Rasul karena begitu bencinya dengan Rasul karena kejahilan. Jadi ada orang benci dengan Islam itu ada dua, karena kejahilan. Orang begini kayak Umar, kalau terbuka hatinya, tahu yang hak itu bersama Islam, dia akan masuk Islam. Dia nggak ada tendensi lainnya. Tapi ada orang yang membenci Islam bukan karena kejahilan, tapi apa? Karena hasad. Ini dia ada yang dicari ligorillah dunia. Orang begini mau bagaimanapun susah masuk Islam. Bahkan orang Islam bisa jual agamanya untuk urusan selain untuk bab ini. Nah, Umar tidak seperti itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah berbalik 360 derajat melihat ada orang yang tidak sopan dengan Nabi Muhammad, memanggil Muhammad dengan ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak sopan. Mulutnya bergetar, tangannya langsung memegang gagang pedangnya mau dihunus itu pedang. Dia katakan, "Adin ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah, akan ku penggal kepala orang ini. Ini orang enggak berada dengan engkau ya Rasulullah. Aku tidak tega lagi melihat seperti ini. Enggak bisa orang seperti ini dibiarkan. Menghina ulama. Ini namanya menghina ulama, menghina guru kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dibiarkan, orang ini bahaya." Apa kata Nabi Muhammad? "Dahu, biarkan. Karena akan lahir darinya orang-orang yang akan mempengaruhi kalian." Itu disebut duhaisirah. Kemudian lahirlah di orang tersebut orang-orang disebut khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan ketaatan kepada Ali atau kepada pemimpin yang sah, dan mereka membantai orang Islam. Orang begini rata-rata anak-anak muda, orang yang ilmunya sedikit, pemahamannya ilmunya sampai ditenggorokan, kata Rasulullah. Ibadahnya luar biasa. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diutus untuk memberikan pencerahan kepada mereka mengatakan, kita akan merasa iri dengan ibadahnya. Bahkan jidatnya, telapak tangan dan kakinya seperti kaki unta. Kapal, kenapa kapalan? Saking banyaknya ibadah. Tapi sampai di sini iman dan baca Qur'annya. Dan Rasulullah mengatakan dia keluar daripada Islam sebagaimana mudahnya keluar anak panah dari busung yang dilepas. Nah, artinya kita kembali kepada maksud. Kalau Nabi Muhammad SAW manusia yang paling takwa, manusia yang paling soleh, manusia yang paling adil yang pernah ada di muka bumi ini, saja merasakan rasa sakit, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup itu sesungguhnya kita yang sekarang hidup ini untuk apa sih? Menyongsong hari itu, bukan yang lain. Jadi kita hidup di dunia ini ada sebenarnya kita datang dari tidak ada menjadi ada. Untuk apa sih? Mempersiapkan hari itu, bukan yang lain. Mempersiapkan hari itu bukan yang lain, ma'asyiral muslimin. Kita nih hidup tuh ngapain? Kita lagi mencari teman. Siapa yang nanti akan menghantar kita di dalam kubur? Siapa yang akan memandikan kita nanti? Siapa yang akan menyolatkan nanti kita? Kan itu cerminan kehidupan kita. Itulah cerminan kehidupan kita, ma'asyiral muslimin.
Maka beruntunglah kita kalau Allah pilih kita sampai hari ini menjadi orang-orang ahlul masjid, ahlul tauhid, ahlul muwahhid, mentauhidkan Allah yang tidak mensyirikkan Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah pernah mengatakan, jika ada 40 orang saja mendoakan orang yang mati semua ahlul tauhid, tidak pernah mensyirikkan Allah dengan dosa-dosa, dengan syirik-syirik besar terutama, maka jika dia minta syafaat, Allah akan berikan syafaat kepada orang yang diminta. Jika mereka memintakan ampunan kepada Allah, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Inilah kehidupan ma'asyiral muslimin. Kenapa? Saya dan antum tidak tahu kapan gilirannya. Hari ini kita ada sebagian kita insyaallah yang senang ketika ada sebagian manusia yang selama ini mendolimi orang Islam saudara kita, yang mengurung 1.000 orang, 1 juta orang di kem-kem pertahanan, disiksa mereka, dijauhkan mereka dari agamanya. Allah balas. Sehingga berita terakhir ada 14 kota ditutup, 48 juta manusia dikurung dalam kota tersebut. Kita senang hari ini. Senang bukan? Senang. Tapi kalau senangnya kita karena kebencian, bisa ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Sudah sampaikah agama ke mereka? Sudah sampaikah dakwah kepada mereka? Itu masalahnya. Jangan-jangan mereka benci kepada kita, benci kepada Islam karena tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kembali kepada maksud, itulah kehidupan dunia yang pertama. Datang dan pergi. Maka kita yang hidup ini mempersiapkan sebelum kepergian kita kepada Allah, sebelum kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pantaskan diri kita supaya tidak malu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kembali kepada Allah tanpa dengan bekal. Dan ingat, bekal berjumpa dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala bukan dengan harta yang banyak, harta yang berlimpah. Bukan hanya dengan jabatan yang tinggi yang terkadang kita sikut kanan sikut kiri kita korbankan rakyat kita. Bukan dengan mobil yang mewah, rumah yang megah. Bukan. Tapi dengan apa? Dengan iman yang sahih, akidah yang benar, amal yang sesuai tiba dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bekal kita sesungguhnya. Itulah bekal kita yang harus kita persiapkan. Itu yang pertama catatan. Kemudian yang kedua, dan itu menjadi akidah kita juga, kita meyakini bahwa dunia diciptakan oleh Allah. Kita dilahirkan melalui ummahat kita. Kita dilahirkan dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Dan kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ada tujuan dan maksudnya. Ada tujuan dan maksudnya. Kita hidup itu bukan tanpa tujuan. Dan Allah tidak pernah menciptakan manusia itu dengan tanpa makhluk sekecil apapun pasti ada tujuannya. Makanya Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Allah mengatakan, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha." Allah mengatakan, "Apa hasibtum?" Apa kalian mengira? Annama khalaqnakum, bahwa ketika kami menciptakan kalian abatha. Abas artinya hanya main-main tanpa ada tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Ini pertanyaan Allah kepada kita. Jadi kita hidup itu ada tujuan. Ada tujuan. Kita punya tujuan hidup, punya cita-cita, tapi ingat tujuan inti kita, ada tujuan yang besar kita adalah yang dibawa oleh Allah, yang diingatkan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia ini serta isinya adalah dengan hak Allah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirin. Apakah kalian tidak pernah berpikir pada diri kalian dan apa yang telah Allah ciptakan di langit-langit dan di bumi? Di antara keduanya Allah ciptakan dengan hak Allah, dengan kebenaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ajalin musamma,
dengan ajal waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ada dua. Allah menciptakan dunia serta isinya termasuk kita adalah dengan kebenaran Allah. Kebenaran itu apa? Tujuan. Allah punya memberikan tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, diciptakan hal tersebut dengan waktu yang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang kata Allah, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tapi sayang manusia ketika dilahirkan di dunia, matanya melihat kegelapan dunia, indahnya fata morgana, indahnya keindahan dunia ini, sehingga melupakan akhirat Allah, melupakan tujuan. Tentu itulah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah taala. Nah, dari hadis ini ma'asal muslimin dan dari ayat-ayat tersebut, mungkin kita semua pernah dengar hadis tentang taubatnya Adam. Tentang taubatnya Adam ketika diturunkan dari surga ke bumi. Jadi sekian lama terpisah kemudian bertemu. Kemudian sudah sekian lama minta kepada Allah pengampunan enggak diampuni. Kemudian terakhir Adam alaihissalam mengatakan, "Ya Rabb, wahai Allah, bihaqqi Muhammad, dengan Muhammad ampunilah dosaku." Hadis tersebut mengatakan, Allah mengatakan, "Kok kamu tahu Muhammad?" "Iya, ya Rabb, ketika aku berada di surga atau ketika aku ciptakan aku melihat arsy dan tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka dalam hadis itu Allah mengatakan, laulahu, dalam teks, kalau bukan karena dia, dalam riwayat laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqta, engkau pun tidak tercipta. Dalam riwayat dunia pun tidak akan diciptakan olehku. Ini namanya, jadi dunia ini intinya hadis tersebut diciptakan karena Muhammad, dan itu hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Ini salah satu hadis yang meditasi saya. Kita coba dari sekian riwayat hadis semuanya maudhu. Tidak ada satupun yang sahih tentang hadis ini. Kenapa? Karena secara teks pun pertama sanadnya memang diriwayatkan oleh orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, bertentangan dengan firman Allah. Allah menciptakan dunia ini adalah dengan hak Allah, dengan tujuan, bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena Allah memberikan tujuan bagi manusia. Nah, kita tahu Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita. Tapi dunia diciptakan bukan karena Nabi Muhammad, tapi karena siapa? Karena hak Allah menciptakan, karena setiap manusia itu punya tujuan, setiap manusia itu punya tujuan. Ini akidah kita. Ini akidah kita yang harus kita yakini, bahwa hidup punya tujuan, dan tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Baik, yang kedua, yang ketiga, apa sih ibadah itu? Ibadah itu banyak ta'rifnya, banyak definisinya. Tapi kalau kita melihat definisi yang mencakup seluruh definisi yang ada adalah definisi yang dibuat oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yarda min qaulin aw fi'lin dhahir aw batin. Beliau mengatakan ibadah itu adalah sebuah nama, kumpulan dari seluruh perbuatan dan perkataan yang dhahir ataupun yang batin. Apa yang dhahir? Lisan, perbuatan. Batin adalah apa? Ikhlas. Ikhlas itu amal hati. Niat itu amal hati. Ridho itu amal hati. Sabar itu amal hati. Beliau mengatakan ibadah itu adalah seluruh perbuatan-perbuatan, kumpulan dari seluruh perbuatan yang dhahir, yang perbuatan atau perkataan yang dhahir ataupun yang batin, yang jika dilakukan Allah akan cinta dan Allah akan ridho. Itulah ibadah. Dan untuk inilah Allah ciptakan kita, ma'asal muslimin. Jadi untuk perkara inilah Allah ciptakan kita. Dan ingat, ibadah itu bukan hanya
sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan hanya puasa di bulan Ramadan. Itu ibadah terpenting dan itu merupakan rukun Islam. Tapi ibadah itu meliputi seluruh kehidupan kita, 24 jam, dari bangun sampai, dari tidur sampai tidur kembali. Bagaimana menjadi ibadah? Itulah PR kita bersama, maksudnya. Itu yang harus kita jadikan ibadah. Yang jadi masalah sekarang adalah apa? Yang ibadah mahdhah pun nggak bisa jadi ibadah karena kita lupa dan kita tinggalkan. Yang menjalankan pun tidak dengan ilmu yang benar. Bagaimana pula yang lainnya jadi ibadah? Allah menuntut kita adalah apa? Bagaimana makan kita menjadi ibadah, bagaimana tidur kita menjadi ibadah, bagaimana jalan kita menjadi ibadah, bekerja kita bagaimana menjadi ibadah, muamalah kita menjadi ibadah, hubungan suami istri menjadi ibadah, berdagang kita, bekerja kita pun jadi ibadah. Itu yang menjadi PR kita, maksudnya. Kenapa? Untuk itulah Allah ciptakan kita, sehingga akan bernilai itu menjadi tinggi. Nilai itu menjadi tinggi. Satu contoh, makan adalah keperluan hidup manusia. Bahkan hewan pun makan, tumbuhan pun makan. Tapi makannya orang Islam itu berbeda dengan makannya orang yang tidak Muslim. Kenapa? Karena menjadi nilai ibadah. Bagaimana caranya? Ada adab-adabnya, ada tatanan-tatanan etika-etika yang diajarkan oleh Allah dan juga melalui lisannya Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, makan dengan tangan kanan. Haram, Pak. Ibu-ibu sekalian makan dengan tangan kiri itu haram hukumnya. Bukan makruh, haram. Makan dan minum dengan tangan kiri itu haram. Kenapa haram? Dilarang. Tasyabuh dengan syaitan. Tasyabuh dengan syaitan. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi Muhammad sedang makan dengan tangan kiri. Dikatakan, kenapa kau nggak makan dengan tangan kanan? Aku nggak bisa. Maka Rasul mengatakan, mastata'ata. Oh, nggak akan pernah bisa lagi. Dia nggak pernah bisa lagi makan dengan tangan kanannya. Gara-gara sombong dengan Rasulullah. Ini mulai kita ajarkan ya, dengan minimal bismillah, dengan duduk. Niat ini perintah Allah dengan sunnah Rasulullah. Maka makan kita menjadi ibadah. Kalau makan menjadi ibadah, maka menjadi barokah. Kalau bisa jadi barokah, maka sesuai dengan kebutuhan manusia. Makan itu bukan hanya sekedar memenuhi perut, menjadi tong sampah, mazbalah, yang apapun bisa masuk dalam perut kita. Itu diatur oleh Islam, diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kehidupan yang semakin dekat dengan kehidupan Rasul, pola makan contohnya, pola makan yang semakin dekat dengan pola makannya Rasulullah itu membawa barokah, dunia sehat, akhirat punya kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Imam Syafi'i mengatakan, syarru ta'ami idkhalu ta'am fi ta'am. Sejelek-jelek makanan itu tentang agama adalah memasukkan makanan pada makanan. Apa maksudnya? Makanan itu kan diproses bisa 4 jam Pak, dalam perut itu. Perjalanan dari mulut sampai ke ujung itu kurang lebih 4 jam. Nah, kalau ulama-ulama dulu mengatakan sejelek-jelek makanan adalah memasukkan makanan sebelum dia sampai kepada tempatnya. Udah makan lagi. Itu sejelek-jelek ta'am. Sejelek-jelek makanan. Nah, ini tuntunan agama supaya menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah tidur. Tidur itu kebutuhan makhluk, apalagi bernama manusia. Orang dewasa sekitar 5 sampai 6 jam. Ada yang katakan yang 7 jam. Anggaplah 6 jam lah gitu. 6 jam setiap hari. Itu sudah dikurangi waktu kecil dan masa tua renta. Karena masa kecil banyak tidur, minimal 18 jam ya kan. Kalau sudah tua banget juga biasanya harus banyak istirahat. Kan gitu, kan tahu kalau bapak-bapak kakek-kakek di sini. Jadi kalau udah tua biasanya nambah juga waktu istirahatnya, sudah nggak kuat beraktivitas. Anggap semua normal, ya anggap 6 jam. 6 jam dalam satu hari. Kali 365 hari, berapa jam itu bapak-bapak? Kali 60-70 tahun. Maka kalau kita hitung hampir sepertiga hidup kita untuk tidur. Bayangkan tuh, kalau tidur itu tidak menjadi ibadah. Bayangkan kalau tidur itu jadi ibadahmu, kemana kita nanti ditanya oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan berpindah, bergerak, gak diizinkan kaki itu bergerak sebelum ditanya dan dia mau menjawab tentang 4 perkara. Satu di antaranya, umurmu, kemana kau
habiskan. Umurku untuk tidur ya Rabb, kok tidur terus kenapa? Ditanya oleh Allah. Kalau jadi ibadah maka dia akan menjadi bernilai ibadah. Subhanallah. Maka dengan ilmu ma'asyiral muslimin, sesuatu yang enggak bernilai langsung berubah menjadi nilai ibadah, tambahan pahala bagi kita. Tambahan pahala bagi kita. Dan ini yang kita sekarang kita perbaiki supaya pola hidup kita semua menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tujuan hidup kita jelas untuk ibadah, dan ibadah itu bukan hanya sholat, sekali lagi bukan hanya zakat. Nah, makanya sekarang kita harus berpikir, saya mau berangkat kantor bagaimana jadi ibadah, ya kan? Saya mau makan bagaimana menjadi ibadah, saya mau minum bagaimana jadi ibadah, mau tidur bagaimana jadi ibadah, mau hubungan suami istri bagaimana jadi ibadah. Ini semua harus ada di otak kita. Kenapa? Untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Kita semua, saya dan antum, tidak diciptakan dalam kondisi sia-sia. Baik. Kemudian yang kedua, yang keempat, ini catatan yang keempat nih. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan tentang hakikat kehidupan dunia itu, tentang kaidah dunia itu dalam banyak ayat. Satu contoh dalam Al-Quran, jadi hakikat dunia itu apa sih? Allah mengatakan, Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi, dibuat indah pada pandangan manusia. Dibuat manusia itu cinta kepada apa? Cinta kepada sesuatu yang disebut dengan syahwat, yaitu terhadap nisa, perempuan, anak-anak, harta benda, emas dan jenis-jenisnya, tunggang-tunggangan, kuda-kuda dulu yang bagus-bagus, kemudian binatang-binatang ternak, peliharaan ya. Kalau hari ini ternak kita bukan binatang, Pak, ternaknya toko hari ini, ternaknya apa? Relasi, investasi ternak kita hari ini. Ini jadi rasa cinta kita kepada ini semuanya memang Allah yang berikan. Untuk apa? Memuji. Makanya Allah di akhir ayat mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya, cinta kepada perempuan. Ya, satu ada yang kurang, dua silahkan. Yang penting sesuai dengan agama. 4 bulan terakhir, nggak boleh lebih. Kepada anak-anak, ya silahkan, itu adalah fitrahnya manusia. Kepada harta benda, emas, perak dan seterusnya, itu fitrah manusia. Tapi jangan berlebihan, itu hanya sekedar keperluan, tunggangan dan seterusnya, rumah dan sebagainya. Ingat Allah mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah mata dunia, itulah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, tapi di sisi Allah ada tempat yang sebaik-baik tempat kembali. Dengan apa? Dengan membawa keimanan dan ketakwaan. Dan Allah juga menyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahu akbar. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa kata Allah? Illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Dalam ayat yang lain, illa la'ib walahun, senda gurau, bermain-main. Itulah kehidupan dunia, maksud muslimin. Sudah dunia itu sebagai tempat untuk bermain-main dan berbangga-bangga, ya, berbangga-bangga dengan apa? Berbangga-bangga kasur bil amwal, harta benda, anak-anak dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia. Dan dunia itu sesungguhnya tidak nilainya di sisi Allah. Sudah permainan, ditambah lagi ternyata tidak ada nilainya sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'udatin
ma saqa kafiran minha syurbatal ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah, seandainya dunia ini di sisi Allah, ta'dilu indallahi janahal ba'udah, dia menyamai satu sayap nyamuk. Nyamuk itu kan ada dua, Pak. Kalau cuma satu nggak bisa terbang dia. Dua. Seandainya satu sayap nyamuk saja, sebelah saja ditimbang, itu menyamai kehidupan dunia. Ulama mengatakan yang dimaksud menyamai kehidupan dunia itu di luar amal solehnya, di luar orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hanya dunianya saja ditimbang di hadapan Allah, ternyata tidak mampu beratnya menyamai satu sayapnya nyamuk. Seandainya menyamai saja, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma syaqa kafiran minha surbatal ma, maka orang kafir, orang yang tidak beriman bahkan tidak akan dikasih minum walaupun hanya satu teguk. Maka sesungguhnya ada orang kafir ini masih senang, masih minum, masih tertawa, masih itu, masih kenapa? Adanya orang-orang yang beriman, adanya orang-orang yang masih percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'. Demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirati, tidaklah dunia itu di akhirat dibandingkan kehidupan akhirat kelak, kecuali illa mithlu ma yaj'alu ahadukum, kecuali seperti seseorang di antara kalian mengecelupkan jarinya fil yam, dalam samudra yang begitu luas. Falyanzur bima yataraji, maka lihatlah air yang netes dari ujung jari kita. Itulah kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Dan itulah ma'asyiral muslimin, dari situlah jelas bahwa nikmat dunia adalah tetesan air dibandingkan kehidupan akhirat. Begitu juga azab dunia ini adalah tetesan azab kehidupan akhirat yang begitu luas. Makanya pantaslah Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dunya sijul mu'min wal jannatu kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Ada dua makna. Makna yang pertama, kenapa dunia menjadi penjara? Karena ini aturan. Di dunia ini nggak boleh sembahyangnya sendiri. Semua ada aturannya, makan ada aturannya, duduk ada aturannya, ya kan. Apalagi ibadah harus ada aturannya, udah pasti itu. Maka kayak penjara, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bebas sebagaimana orang kafir dianggap sebagai surga orang kafir. Kenapa? Mereka bebas sebagaimana kehidupan surga, terserah mau ngapain. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah apa? Dunia itu sebagai, ini tafsiran daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau seorang qadhi, ulama tapi qadhi. Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Beliau sedang dengan kebesarannya sebagai seorang qadhi, ya, sebagai mahkamah agung lah di satu negara di Mesir. Dia naik kuda dengan pengawal yang luar biasa, pakai baju putih, pakai surban besar, ya, pakai jubah, pakai ini semua luar biasa. Tiba-tiba dia dicegat oleh seorang Yahudi. Dia tukang jual minyak. Jadi badannya baju penuh dengan minyak goreng lah mungkin. Maka ditanya, ya Syekh, sebentar, saya heran dengan kau. Bukankah Nabimu mengatakan dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi kami orang kafir? Tapi ini kok kebalik. Saya kayak di neraka. Anda dengan segala kebesaran, dengan segala nikmat dunia, sedangkan saya kebalik, saya orang Yahudi, tidak beriman kepada Nabimu dan agamamu. Gimana ceritanya ini? Apa kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaihi? Beliau mengatakan, oh itu, wahai fulan, ketahuilah, dengan nikmat yang kau lihat padaku sekarang, dengan segala fasilitas yang Allah berikan sekarang, makan, minum, pengawal kendaraan, dan kemuliaan yang aku punya sekarang, dibandingkan dengan nikmat surga, ini adalah penjara bagi kami. Ini tafsir yang kedua. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai seorang muslim, dengan segala kenikmatan, segala kemudahan ini, mobil, rumah, pengawal, pembantu, ya, uang di mana-mana, fasilitas di mana-mana, semuanya dengan nikmat yang luar biasa. Ibarat kagak pernah batuk. Ini dibandingkan nikmat surga hanya satu tetes. Kita ini di penjara. Kenapa? Karena nikmat surga adalah kehidupan super mega canggih.
Jadi orang-orang yang menganggap Islam itu ketinggalan teknologi salah, dia nggak ngerti Islam dia. Bagaimana tidak dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Bayangkan begitu teknologi sangat canggih, pendamping kita nanti bidadari bapak-bapak ini maksudnya, bidadarinya bapak-bapak nanti begitu melihat keindahan pasangannya, hatinya pun kelihatan di dalamnya. Adakah teknologi yang seperti itu? Bajunya 70 lapis, tapi tulisan hatinya tuh I love you abang, itu nampak, bisa dibaca itu. Adakah teknologi yang seperti itu? Tidak ada, nggak ada. Ma'asyiral muslim, baru melihat niat Allah langsung datangkan cash. Burung sedang terbang, pernah kita bahas kalau nggak salah itu hadis-hadisnya. Burung sedang terbang, dia berpikir enak kalau jadi makan goreng, langsung jatuh cepluk, dimakan habis terbang lagi. Ada nggak teknologi yang seperti itu maksudnya? Tidak ada. Semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin tampan. Setiap Jumat dia datang ke pasar, pulang dari pasar bukan malah tambah bau tapi tambah cantik. Istrinya kaget, loh bang kok tambah ganteng? Kamu juga tambah ganteng ketularan aku. Nggak ada kehidupan seperti ini maksudnya. Ini kehidupan yang super mega cantik. Contohnya Allah berikan contoh di dunia sedikit, supaya orang mau berpikir, ya tuh nanti akan diperingati setelah ini, banyak orang memperingati, tapi nggak ngerti substansinya. Dalam proses Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allati barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Di zaman itu minimal 1 bulan. Ini sekali jalan, ini pulang pergi. Dari situ, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, yang sebagian ulama dalam beberapa isyarat hadis, antara bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit kedua, ketiga, seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Tapi hanya dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Allah yang super mega maha sempurna. Allah juga di dunia agar kita mau berpikir. Jadi Islam tidak seperti mereka bayangkan. Makanya ada seorang peneliti beberapa tahun kemarin datang ke Indonesia mengadakan seminar. Satu di antaranya dikatakan, dia peneliti dari non muslim, kalau dunia mau jujur, maka dunia khusus di bidang ilmu pengetahuan, dunia berhutang dengan al-Islam. Orang yang belajar bagaimana perkembangan Eropa akan paham bagaimana Islam itu punya pengaruh yang luar biasa dari segala bidang, segala aspek kehidupan, terutama dalam bidang ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Dari Islam lah semua ada. Cuma kita didolimi, dirampas ilmu itu dari kita. Nah, kembali kepada maksud, itulah kehidupan dunia maksud muslimin. Maka penjara bagi orang Islam, kenapa? Nikmatnya dibandingkan akhirat tidak ada bandingnya. Satu tetes itu nikmat yang kita dapatkan yang di akhirat. Bagaimana tidak? Apa penguat dalilnya? Ada hadisnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allah itu punya rahmat berapa? 100 rahmat. Yang 99 yudakhiruha, disimpan untuk orang mukmin di akhirat, itulah di surga. Yang 1 rahmat itu dibagi-bagi di dunia. Dari semenjak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, seorang bapak menghormati anak, sayang kepada anak, suami menghormati pasangannya dan seterusnya, guru menghormati muridnya seterusnya. Ya. Seekor hewan yang buas menyayangi anaknya. Ini semua bagian dari rahmat Allah yang 1. Maksudnya sudah begini dunia damainya. Sudah begini damainya kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan orang komplek kita. Begini damainya. Apalagi kalau 99 rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi logika kita demikian. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bukan ngawur, dia jawabnya benar. Apalagi kalau kita lihat hadis tadi itu, dunia itu adalah apa? Seperti tetesan air yang diambil, dicelup oleh ujung jari ke dalam samudra yang maha luas, yang tidak bertepi dan tidak berdasar, dicelup, diangkat. Yang tetesan air itulah dunia, nikmat dunia dibandingkan nikmat akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dunia itu adalah penjara bagi orang kafir. Jadi orang kafir itu ma'asyiral muslimin, kalau di dunia ini susah, itu baru 1 tetes siksanya tidak di akhirat. Di dunia dibandingkan siksa ya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis tentang bab dolim, Rasulullah pernah mengingatkan, ayuhan nas, wahai manusia,
Barang siapa al-yaum, yang hari ini kalian punya kedoliman, madlama li akhihi, punya kedoliman kepada saudaranya, falyastahillu, mintalah sekarang dihalalkan. Sebelum apa? Sebelum tidak berguna lagi harta kalian, jabatan kalian, mintalah dihalalkan sekarang. Mintalah dihalalkan sekarang. Kenapa? Nanti adabnya begitu berat. Hari ini orang bilang, kalau kita lagi clash dengan teman kita, kalau bapak nipu saya tahu bapak salah, tapi bapak nggak mengaku, saya tunggu di akhirat, tuntut aja di akhirat, kita belum mati ini. Orang ngomong gitu Pak, dengan entengnya dia, nggak takut dengan kehidupan hari. Kenapa? Karena matanya tertutup, mata hatinya, bukan matanya buta, tapi mata basirahnya ditutupi dengan dosa dan angkara murka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak melihat kehidupan itu sangat begitu mengerikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karena itulah itu diantara beberapa catatan ya sebelum kita masuk kepada bab tentang alam barzah. Saya ingatkan lagi kesimpulannya. Yang pertama, bahwa kehidupan dunia itu gambaran dari orang datang dan orang pergi, lahir dan meninggal dunia. Itu harus, maka hidup di dunia ini sesungguhnya adalah apa? Mempersiapkan diri, menyongsong sebelum kita kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa, ya kan? Bekal apa yang kita bawa. Orang-orang yang akan mendampingi kita saat kita sakaratul maut itu siapa? Yang akan mengafani kita, yang memandi kita, bahkan mengantar kita ke dalam liang kubur, itu kita persiapkan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat dunia ini ada tujuannya. Allah ciptakan kita ada tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, tapi seluruh aktivitas kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan tentang hakikat kehidupan dunia sementara dan tidak ada nilainya sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang menjadi akidah dan keyakinan kita, dan itu mukadimah yang kita sampaikan insyaallah taala sebelum kita masuk kepada bab alam barzah dan hal-hal yang mendahului perkara tersebut. Demikian mungkin karena waktunya sudah siang, sebelum tutup saya serahkan kembali kepada pengacara Fadilul Masyhur. Alhamdulillah, ya Allah kasih pada Ustaz yang menyampaikan pelajarannya pada kalian ini, yaitu terkait masalah hakikat atau gambaran kehidupan dunia. Adapun tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di alam dunia untuk beribadah pada Allah Taala. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kehidupan kita selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah, seluruh rangkaian amal kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung pada sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu. Satu, ada lagi, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak yang Bapak sampaikan tadi dan cukup bagus untuk kita semuanya sebagai manusia. Kita sebagai manusia yang saya kenyataannya sekarang banyak yang ingkar pada Allah. Nah, kita semuanya kan diberi sama oleh Allah, yakni dibekali dengan akal, hati, dan nafsu. Semua kan kasih Tuhan. Nah, kemudian apa penyebab utama dari yang menyimpang itu? Apakah yang tiga ini tidak bersinergi mereka, akal, hati, dan nafsu, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri? Karena ketiga itu harus bersinergi, Pak. Akal dengan ilmu pengetahuannya, hati dengan kasih sayangnya dan sebagainya, kemudian nafsu harus tunduk dan patuh kepada aturan agama. Nah, apakah ini penyebab utama dari penyimpangan yang terjadi di saat ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian juga kalau kita lihat
luar biasa. Apakah ini mereka semua takut akan mati? Apakah betul atau tidak? Karena kita lihat perlombaan senjata nuklir untuk membunuh diri kita sendiri, bukan main. Tapi padahal kalau akal sehat kita berjalan, kita pergunakan uang itu untuk kemaslahatan dunia, kita makmur. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagi saya luar biasa penjelasan Ustaz. Mudah-mudahan yang lain bisa sama berkaitan dengan ilmu tadi Ustaz. Selama ini kita tidur juga berdoa seperti yang mungkin Ustaz mungkin, tapi maknanya seperti tadi itu kita baru tahu sekarang. Wah, itu akan ditanyakan sampai kita paham. Nah, orang nanti dia berjelaskan, saya ingat teman saya nanya juga, orang sholat yang di masjid itu pahalanya sama nggak? Saya jawab tidak sama, karena dari rumah mungkin dia nggak niat, melangkah kakinya mungkin kaki kanan dulu, dan kita ada aturannya membaca doa, sampai di jalan diangkat derajat kita dan diampuni dosa kita. Sambil kita berpikir, masuk masjid kita baca doa. Kemudian cari sop paling depan sebelah kanan. Setelah itu kita sholat bareng-bareng. Yang paling banyak adalah orang yang mengerti makna sholat yang dibaca. Kemudian pikir, nah itu apakah benar saya pada guru saya seperti itu? Karena ini nanti berkaitan dengan ilmu yang dijelaskan. Kita tidak hanya sekedar tidur, tidak hanya sekedar makan, minum, mungkin kamar kecil juga ada doanya. Dan yang tadi ditanyakan itu merupakan rangkaian ibadah yang nanti akan ditanyakan Allah pada waktu mati. Dan kita ingat surat Al-Asr itu ya, kita merugi sebagai manusia itu, karena banyak kita bicara yang tidak kalau itu lebih digunakan adalah untuk pikir-pikir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tentang yang saya tangkap dari pertanyaan tentang manusia banyak yang tidak taat, banyak yang tidak mengerti Islam. Kira-kira apa sebabnya? Allah alam bisawab. Yang secara singkat saya jawab bahwa sebab pelanggaran syariat di muka bumi ini, di antara sebab utama orang jauh daripada Islam, walaupun dia ngaku Muslim, walaupun akalnya dibilang sehat, badannya juga sehat, hartanya masya Allah melimpah, tapi kenapa nggak taat kepada Allah? Ada dua penyakit. Yang pertama karena terkena penyakit syahwat. Syahwat ini banyak, tapi intinya adalah digorilah. Dia mencari kehidupan dunia dalam ibadah, bahkan mencari selain Allah. Dan syahwat ini jika kuat, maka kita takut mati, sudah pasti. Syahwat ini jika kita mengalahkan, mendominasi diri kita, menjadi sesuatu, menjadi tolak ukur kehidupan kita, maka ujungnya adalah takut mati. Kenapa takut mati? Hartanya banyak, dianggapnya itulah kehidupannya. Takut sakit. Ya, kita lihat ada seorang penjajah, saya ingat banget dulu para diplomatik kita di luar negeri, batuk saja maka seluruh mahasiswa dibuat bingung gara-gara batuk doang. Kenapa? Takut mati. Takut mati, takut sakit. Kenapa takut? Orang semakin takut mati, takut sakit dan seterusnya, karena dia tahu dirinya tidak siap membawa bekal. Jadi syahwat ini luar biasa. Syahwat kepada banyak hal. Tapi intinya syahwat itu kesimpulannya adalah ligorilah, mencari selain Allah. Bahkan ibadah pun, perjuangan pun, kalau mencari ligorilah, maka yang ujung-ujungnya juga dunia. Yang kedua adalah yang pertama subhat, yang kedua apa tadi? Syahwat, yang kedua subhat. Subhat itu apa? Kerancuan dalam ilmu kita, dalam memahami Islam, dalam memahami kehidupan dunia, dalam memahami akhirat.
banyak disitulah muncul kesalahan. Subhat ini kalau tadi syahwat, hawa nafsu, ini subhat. Subhat ini karena kebodohan biasanya. Sebenarnya kebodohan salah ilmu, salah guru. Ujungnya menafsirkan Islam dunia ini dengan akal, bukan dengan Quran dan hadis, dan ini berbahaya. Dan ini yang banyak sekarang. Yang pertama nggak kehitung, yang kedua semakin banyak. Makanya Rasulullah pernah mengatakan akan datang masanya nanti do'atun al-abwabi jahannam. Banyak dai-dai yang gelarnya profesor doktor, yang akhirnya LCMA dan seterusnya. Depannya ada kiai hajinya. Dia mungkin menjadi pengurus ini, pengurus itu dan sebagainya, lembaga Islam yang besar. Tetapi Rasulullah mengatakan do'atun ila abwabi jahannam. Tapi mereka mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam. Udzaifah bin Yaman mengatakan, "Sif lana ya Rasulullah." Ya Rasulullah, terangkan kepada kami bagaimana mereka itu, sifat mereka. Ini karena tadi, karena apa? Karena subhat. Dan syahwat menjadi satu, jadi begitu akhirnya. Rasulullah mengatakan, dia itu dari kalian, kulit kalian berbicara dengan bicara kalian, lebih fasih, lebih masya Allah dan seterusnya. Lah kok bisa, kenapa masalahnya? Dua itu masalahnya. Ya. Karena dalam yang dia cari selalu diliputi dengan syahwat. Yang kedua dengan subhat. Pola pikirnya dirubah, mindsetnya dirubah oleh Allah. Bahkan akidah wujudi dirubah. Akhirnya seenaknya sendiri. Tidak tunduk dan patuh. Harus syahwat kita, subhat kita tunduk dan patuh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya adalah kembali ke sana. Kembali kepada ilmu yang benar, ilmu yang sahih, akidah yang sahih, mentazkiyah diri kita diperbaiki dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan yang ditanyakan yang kedua tadi itu, ya tentang bab ilmu. Nyambung sebenarnya. Jadi memang Islam itu kita yakini, itu menjadi akidah kita. Islam itu agama yang paripurna, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaihim ni'mati wa raditu lakum min Islam. Jadi hari ini ku sempurnakan agama, nikmat semua aku itu dengan Islam sebagai agama kalian. Paripurna, tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambah. Makanya yang kedua adalah relevan, munasib, sepanjang zaman dan tempat, selalu cocok dimanapun berada, nggak pernah ada perubahan, nggak perlu dirubah. Makanya kalau pertama kali Allah turunkan Al-Fatihah itu berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di zaman Umar bin Khattab pun bunyinya sama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pergi ke negara Arab sama hari ini, pergi ke Amerika juga sama. Kenapa? Sesuai, sepanjang tempat dan zaman. Kenapa? Dijamin oleh Allah keberadaannya. Nah, dari situlah ma'asal muslimin sesungguhnya kembali kepada pertanyaan dan yang kita bahas, nyambung bahwa memang segala sesuatu itu semua telah diatur oleh Islam. Makanya yang tadi kembali kepada tadi itu, bagaimana yang menjadi ibadah, mau nggak mau harus belajar memang. Karena urusan sekecil apapun dalam Islam semua diatur. Pakai sendal saja ada aturannya. Apalagi sholat yang merupakan ibadah mahdhah, pasti ada aturannya. Nggak boleh akal kita dimasuk kalau bab ibadah sudah. Bab ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah itu ada dua. Ibadah yang mahdhah, ibadah yang telah ditetapkan dari Allah semuanya, aturannya. Kalau sholat berarti rakaatnya, waktunya, bacaannya. Itu otak kita, akal kita nggak boleh masuk. Udah pasrah, tunduk dan patuh kepada syariat Allah, Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada ibadah yang namanya ghairu mahdhah. Secara umum ada aturannya, tapi secara detail diserahkan kepada kita. Contoh, makan dan minum saya contohkan tadi. Makan yang penting pertama, falyanzur ila ta'ami, lihat dulu makanan halal dan thayyibah, itu satu. Yang kedua, halal thayyibah dia harus dipastikan. Setiap makan harus halal thayyibah. Halal juga enggak cukup, harus thayyib untuk diri kita. Orang yang sudah tua, ya kan, yang sudah kena stroke, yang sudah kena asam urat, kena bla 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 bla, sudah enggak bisa makan sembarang walaupun halal. Maka Quran halalan thayyibah, dia diperintahkan makan. Ini ada aturannya. Halalan thayyibah, niat melaksanakan perintah Allah. Allah mengatakan kulu washrabu, makan dengan tangan kanan, jangan dengan kiri, dengan duduk, itu asalnya. Tapi apa yang dimakan silahkan aja, yang penting halalan thayyibah. Boleh nggak makan bakso? Boleh. Tapi Rasul nggak pernah makan bakso, nggak ada masalah.
Bayangkan kalau Islam sampai mengatur urusan yang begini nih, udah Islam itu sangat sempit. Tapi itulah di antara keindahan Islam. Aturannya ada, mau makan apa? Silahkan. Ya, mau makan apa sih? Mau bakso, kayak mau bakpo, kayak mau mie, kayak silahkan. Yang penting makannya dengan tangan kanan dengan bismillah halalan thayyibah. Halalan thayyibah zatnya dan caranya itu yang jelas. Itulah namanya ibadah wirumullah. Maka jika kita lakukan, Islam indah, Islam damai, dan Islam Masya Allah relevan sebagai zaman dan tempat, dan kita akan bahagia dengan Islam. Maka jelas ya, setiap amalan kita, setiap perilaku kita ada adabnya dan ada etikanya. Apalagi pergi ke masjid, itu pasti kan itu ibadah. Makan aja diatur, apalagi pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu, ada aturannya. Sudah pasti. Ya, melangkah bagaimana, pakai sendalnya bagaimana, keluar dari rumah bagaimana, sampai masjid bagaimana, itu semua ada aturan mainnya dalam Islam. Itulah keindahan kita, maksud muslim. Demikian sekilas, semoga bisa dipahami dan mewakili.